Sebenarnya itu pada sore hari sertifikatnya kalau iya dan teman-teman lain-lain lihat KPK dan di lain-lain. materi Ya udah setelah habis yang sudah PKL di-share di e-learning, udah deh tema kita Eko pada mesra jadinya. pada hari ini Kalau kita akan membahas tentang suka ngeri gitu loh pada PKL proses cetak letterpress dan flexography. Ya, letterpress, flexography. Teman-teman untuk fotografer ada pertanyaan nggak? Atau masih ada yang daripada SMA kan. perlu dijelaskan fotografer? Ya, apalagi kayak gue ngeliat Dima misalnya. Tidak ada? Terus siapa ya, yang desainnya bagus? Tidak ada ya? Tidak ada bawaan dari SMA. Tidak ada yang sulit di bagian fotografer. Sekarang kita masuk ke cetak tinggi yang kita sebut dengan istilahnya adalah letterpress. Kalau teman-teman lihat di e-learning sebenarnya video pembelajarannya pun sudah ada. Jadi kalau teman-teman nanti membutuhkan penjelasan ulang, teman-teman tinggal klik di video penjelasan dan ada video berikutnya. Cuman aduh males banget Ya. nggak jadi. Saya lu nggak dibayar ya? Enggak, gue nggak dibayar. Lihat dari situ. Gue nggak dari masalah karena teman-teman. Terlihat, Pak. ongkos ada di bapak gue, jadi gue nggak masalah. Kelihatan ya? Pas banget, jadi ini sekolahan bapak gue. Sudah, Pak. Bapak gue kerja. Sudah. Itu rumah sakit sih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Flexography, letterpress. Banget multimedia. Ada flexography, ada letterpress. Dua-duanya sama-sama cetak tapi lebih tinggi. baik lu yang menjurus ke Ya. jurusan lu nggak sih? Kenapa dikatakan cetak tinggi? Di antara semua Karena gue tuh cuman gue dua-duanya doang adalah ada sih proses beberapa cetak yang tapi memiliki mereka tuh kayak lebih acuan kepercayaan fotokopi gitu loh PKL-nya. cetak dengan Kalau gua bagian kan kayak lebih ke BM bagian TV-nya gitu kan. lebih dari Belakang layarnya BTM. Nah, Saya nggak ulangi BM, BTM ya. yang BTM itu bagian gitu mencetak, loh. BTM itu Nah, bagian bapak gue tidak tuh gak mau mencetak. kalau gue PKL di tempat kayak gitu. Acuan cetaknya Bapak gue kemarin ya karena ngasih adalah gue, jadi kayak proses apa anjir sia-sia. cetak yang acuannya bisa Ya udah, akhirnya bapak gue tuh ngurusin PKL padat apa, buatin MOU kerja dan sama dalam sekolah tanda gue, kutip adalah keras. sama rumah sakitnya. Ada juga yang Udah fleksibel. ada MOU Jadi 3 sebenarnya tahun, 4 tahun gitu, tapi sekolah gue nggak pernah istilah kirim lagi karena kata udah jauh kali ya. Udah letterpress jauh, itu gaji juga, jadi mungkin adalah anak-anaknya proses kayak cetak pada Mager. agak yang letter itu kan udah. apa sih, surat ya, tulisan ya. Nah, konotasinya ke arah tulisan. Letterpress artinya adalah tulisan Lu tadi mau yang nanya apa, Kak? press itu menekan, ditekan, membuat Berapa? proses acuannya dalam Tadi bentuk pokoknya gue nambah padat atau keras terbuat dari logam. Kemarin berapa? Ini yang kita sebut dengan letterpress. 15. Sementara 11 tambah berubah 15. seiring berjalannya waktu, Tadi nambah 11. letterpress ini memiliki Yang kekurangan. akhirnya Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya letterpress itu tidak bisa mencetak gradasi. Tone yang kita sebut dengan half tone. Sehingga pada akhirnya proses cetak ini bermetamorfosis atau bukan bermetamorfosis sih, tidak hanya berubah yang lama masih digunakan, tapi berkembang menjadi proses cetak yang dapat mencetak separasi atau half tone tadi. Yang dirubah adalah dalam konteks acuan cetaknya yang disebut fleksibel atau yang bentuknya fleksibel, sehingga dalam prosesnya disebut dengan flexography. Gua nggak suka ada dia tuh touching. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kalau ditanya mana letterpress, mana flexography, dua-duanya pertama sama-sama cetak tinggi, tapi yang membedakan adalah letterpress ini berubah menjadi flexography, sebagaimana flexography itu adalah hasil dari pengembangan cetak tinggi yang diharapkan dengan menggunakan acuan cetak dalam bentuk fleksibel bisa mencetak hasil yang lebih berkualitas. Karena apa? Karena flexography ini adalah salah satu teknologi cetak yang banyak digunakan untuk mencetak kemasan Enggak. fleksibel. Cuma kayak Dia berdua sama siapa?
kalau teman-teman kemarin sudah bahas roto, beli makanan maka rotografur juga kan digunakan untuk cabang, flexible yang packaging ya. kayak yaudah Rotografur. tiba-tiba Nah, nanya, flexografi juga Akrab gitu ya. halnya sama dengan Nyampur rotografur gitu loh, digunakan maksudnya. Padahal gue untuk kira mencetak kemasan pernah kayak fleksibel. gitu. Sama banget sama. Kayak gue pas kayak gitu Itu kira-kira kaget ada ya, pertanyaan? dia nanya juga, lu Belum ya? kesini naik apa gitu. Pak izin bertanya Pak. Kemudian letterpress printing gitu, itu gue kayak langsung kaget. memerlukan tekanan yang tinggi Tiba-tiba gitu. untuk mentransfer tinta karena tintanya dalam bentuk pasta. Jadi kayak ngapain kan? Sehingga kalau kita lihat dari sudut pandang proses, kan maksud gue, lu siapa Jir? Gue baru hampir sama aja tintanya dari seperti fisik ini tinta doang offset. ya, fisik angkatan. Pasta Terus tintanya. jadi ngapain lu? Tinta ya dari sudut Apaan pandang sih tinta. Gue pengen gue gitu. Viskositasnya Kalau- tinggi, Apaan sih? kemudian Orang gua melalui elemen pencetak. gini. Yang membedakan Iya, dengan iya, offset juga ngapain tentunya ya? adalah Bahas apaan bahwa proses Udah cetak gua ini diemin. merupakan proses cetak Dia baik sih. direct, langsung. Enggak ada yang bener. Jadi proses cetak ini adalah proses cetak langsung. Apa yang langsung, Pak? Yang langsung adalah bahwa silinder plate-nya atau di sini kita sebut dengan acuan cetaknya itu langsung bersinggungan dengan media cetaknya. Tajing banget, Media anjir. cetaknya. Ya malu itu. Kalau Iya. hijau ini Sama, saya bukan sama lu bikin juga hijau, ini media cetaknya. Proses cetak langsung dia. Gue tuh sempet gini tau, kan gue sempet cetak terus dia tuh ngebahas lu mulu kan. Oke, Ya nih mah. kemudian Serius. teman-teman bisa lihat di sini printing Terus plate gue gini aja. part ras. Data nama siapa? Jadi menggunakan acuan cetaknya itu yang keras, pakai apa Pak? Logam. Tapi berbeda dengan Bisa gue tipe. Lu kenal kan rotografur. gara-gara kata misalkan Kalau kata rotografur itu Lu dibuat kenal sama dia image-nya gara-gara misalkan kata langsung gue tahu. di bagian Lu kenal sama dia silindernya gara-gara bisa. seperti ini silinder kemudian bikin acuannya. Kalau letterpress itu silindernya adalah sebagai penempat untuk meletakkan acuan. Jadi acuannya dalam bentuk lembaran nanti melengkung sesuai dengan bentuk silinder nanti ditempelkan acuannya. Iya anjing tipe dia parah banget. Iya, gue makan baju. Seperti ini kira-kira. Dia maksudnya tipenya bukan Ada letterpress bagian mencetak lebih tinggi sudah pasti. Bukan, dia Karena memang nyambung. bagian dari proses cetak tinggi. Bagian mencetak dilapisi oleh tinta Singkat sampai yang diratakan oleh roller, kemudian ditransfer ke media sama perlu cetak. ditranslate dulu mas Di ya. mana letterpress ini biasanya banyak digunakan untuk mencetak cover udah novel, belum baru sampai apa sih udah barang belum baru cetakan yang sampai tidak membutuhkan kalau itu kualitas tipe tinggi. tapi Nah, nggak nyambung tidak membutuhkan kualitas tinggi karena banyaknya untuk letterpress ini udah sampai warnanya adalah solid. Solid apa? Solid color. Ya, jadi warnanya adalah solid color. sampai kan dia ya udah gue Kenapa solid color? Mungkin secara sederhana kalau teman-teman pernah membayangkan, pernah lihat cara kerja mesin fotokopi nggak? Fotokopi, mesin ketik nggak? gue di TikTok ada lihat orang nggak mau ngetik maunya pakai Ada yang pernah tahu mesin susah ketik ya? Pernah saya pernah lihat di salah satu YouTube ya. sampai ada pada masih Ya, mesin ketik itu kalau kamu bikin huruf itu per huruf A, B, C gitu ya. Dan itu hurufnya lebih tinggi daripada bagian non image-nya. emang capek sebenarnya kalau Sehingga itu masih maklumi tapi jangan nanti suka nggak nyambung gitu mesin anjir ada ketik satu itu kata yang dikatakan salah cara kerjanya seperti cara kerja cetak tinggi yang kita udah sebut sampai dengan udah belum sampai letterpress. Makanya dikatakan letterpress. Letter itu tulisan gitu ya, surat, press, tekanan, ditekan. capek Ah, Sorry kira-kira untuk wawancara. kemudian letterpress printing awalnya diaplikasikan untuk membuat poster penggunaan barang cetak lainnya yang untuk pemerintahan, ya bisnis dan kolom berita lokal selama 4 Kasihan temen abad. lu tahu. Lama ini 400 tahun. soalnya mas saya jauh Karena memang teknik cetak ini berkembang lebih awal ya, lebih dulu dibandingkan offset dan teknik cetak
lainnya, apalagi rotografur belum kebayang ya. Letterpress ini lebih dulu ya. Awalnya pencetakan dilakukan dengan metode plat susun huruf yang kita sebut dengan letter set ya, kemudian berkembang menjadi pencetakan dengan kecepatan tinggi dengan tipe silinder, di mana tahun 1812 menjadi faktor yang menentukan dalam cetak letterpress karena menawarkan produktivitas yang lebih tinggi. Jadi yang tadinya caranya teman-teman pernah lihat yang video pernah saya jelaskan ya, awal mula si Gutenberg membuat mesin itu cara kerjanya letterpress sebenarnya ya, cara kerjanya letterpress. Lalu berubah di tahun 1714-nya atau 1736 ada Alois Senefelder baru membuat mesin cetak offset. Jadi proses cetak yang berubah secara teknologinya. Yang tadinya menggunakan huruf, yang di prosesnya itu adalah cetak tinggi, diubah menjadi proses cetak datar. Gue tuh cuma bagian nge-video doang ya Allah, nge-video juga paling ambil dari beberapa sudut nih. Ini rotary letterpress banyak digunakan untuk pekerjaan yang memerlukan waktu lebih cepat. Kemudian tinta yang digunakan biasanya jenis tinta UV. Jadi kalau saya katakan tinta UV itu adalah model pengeringannya sebenarnya. Apa sifat tinta UV? Model pengeringan. Kalau tintanya dikeringkan dengan bisa keringnya itu dengan UV, ya maka ada pengeringannya. Dan biasanya digunakan pada media cetak berbahan kertas maupun plastik, seperti label atau stiker. Iya tadi ini anak reporter ini yang ngabarin gua kalau narsumnya bisa seperti ini dulu mesinnya. Ya. Ini adalah contoh mesin yang flatten press. Pertanyaannya ya. Iya, makanya gue nanya tadi, lama nggak lu? Plat yang istilahnya ini di press gitu ya, dari atas. Nah, ini ketemu nih di sini nih. Oh, ini acuannya di sini letaknya. Acuannya flat. Ya, acuannya flat. Terus kemudian medianya akan ditekan oleh bagian move flatnya. Medianya ini printing substrate-nya, tintanya ada di bawah, tintanya dimasukkan melalui bagian sini, inking. JPO kagak bisa. Ini mesin inkingnya, bagian tintanya, bagian acuannya. Nah ini materialnya. Dan ini tipe tipe mesin yang sudah menggunakan listrik ya, menggunakan listrik. JPO-nya juga ditutup sih. Yang pintu yang kita gerbang masuk itu. Pas berhenti panik semua aja. Bapaknya ini mau ke mall. Ya udah lu ke mall dulu dah. Siapa? Entar temen gua. Jaringannya deh kayaknya. Lah, hilang. Coba ini materinya sama banget sama SMK gua anjir. Berarti lu gak usah dengerin lagi ya? Bukan, gua gak ngerti. Oh iya belum ngabarin. Belum ngabarin. Pantesan tadi lu mau ambil kamera dulu di mobil. Iya. Gua kira lu mau ngambil lu, tapi dia ini. Dia mau gantian. Dia kalau misalnya lu nggak bawa mobil atau itu, dia kesini nih. Nggak apa? Mobil dia sendiri. Dia selalu naik mobil maksud gua. Iya. Tapi kadang Kalau dia yang iya tidak. Tasya. Stempel itu adalah flexografi paling sederhana gitu. Karena acuannya karet, fleksibel, tapi paling sederhana. Padahal kenapa? Karena tidak dibuat dalam bentuk half tone. Jarang ya stiker, kalau teman-teman lihat tuh stiker jarang sekali dalam bentuk nada dari terang ke gelap, gradasi, ada gradasinya tuh agak jarang kalian. Walaupun sebenarnya bisa, sangat mungkin sangat bisa dibuat stiker stempel itu dalam bentuk gradasi, sangat mungkin. Gundalin Tapi akhirnya masih ditemui. Ya, silakan.
Belum tampil soalnya tadi Bapak sempat keluar dulu dari Google Meet. Oh iya. Emang saya sempat keluar ya? Kenapa? Iya. Baru masuk lagi barusan. Ini bilang nggak tahu. Lu denger gak? Enggak. Oh, jadi saya dari tadi nerangin nggak pakai itu slide. Yang awal Kakak baru sebentar Pak keluarnya. Di Slide. kamar soalnya. Kalau Jimit kayak gini aja. Halo, Iya. cek sound suara saya kedengeran? Iya terdengar Pak. Sudah berhasil share screen saya? Belum Pak. Belum. Kenapa ya? Udah. Sekarang sudah Pak. Sekarang sudah. Sekarang sudah. Tadi Iya. saya yang ini nggak belum lihat berarti. Itu tadi sudah lewat Pak. Sudah. Sudah lewat. Oke. Saya ulang sedikit ya. Jadi tadi mohon maaf mungkin suara saya juga agak putus-putus kali ya karena di luar sana hujan. Biasa kalau tinggal di luar kota seperti ini. Mohon maaf ya. Tapi suara saya jelas nggak? Putus-putus nggak? Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya. kedengaran Baik. bukan Rizka ya? Terima kasih sudah diingatkan, Sri. Karena saya nggak tahu nih dari tadi udah coret-coret aja. Ya ini adalah Tapi serius kan Mak? Benjo masih buka ya. malam. Ini adalah Waktu itu flatten abis press. maghrib dari Serda. Kemudian abis kalau yang maghrib ini nih, adalah gua minum-minum automatic botol dulu, cylinder gua press. kagak sih, tapi Jadi jadi kurang. Jam Ini- 10 masih buka. Aku besok belum buka. perubahannya adalah bagaimana berubah secara Tapi gua nggak tahu teknologinya, bisanya secara pas cara itu kerjanya kebetulan dengan siapa nggak tujuan buka. Ngerti gak? Kalau mau atau productivity. di Nah, luar situ bisa nggak sih? jadi poinnya ini sih sebenarnya productivity itu akan menyebabkan orang berimpun Pintu keluar yang mana sih yang ditutup? di untuk sebelum direktorat perubahan ada dari Kang sebuah Ziniannya. cara kerja yang sederhana Ini depan menjadi UI cara ya, kerja ini yang anggap lebih ini UI nih, eh, jalanan UI, ngerti gak? Kan kita masuk lurus banget kan. justru cara kerja itu yang bagus adalah yang sederhana, yang tidak jelimet PNJ kan? ya, karena kalau tidak jelimet produktivitinya Iya. jadi tinggi. Dan Nah, yang berubah ini TGP nih, yang belok sini. Heeh. Nah, yang di sininya tuh ada pelangnya. sistem permesinannya gitu. Jadi Sistem itu permesinannya fungsinya menjadi yang lebih di kompleks belok sehingga aja. cara Iya, kerjanya udah lu menjadi muter lapangan situ doang, JPO-nya juga ditutup, pintunya. Lu nggak bisa masuk, lu nggak bisa keluar, samsek gitu. Mau motor pun gitu. Ih, bapaknya itu lagi. Giliran hilang dicariin, giliran dia ngomong nggak diperhatiin. You so dark and then you cry. Sometimes I'm just thinking about you. Kalau gue jalan mah gue nyalain tiba-tiba, tapi gue nyeret gini. Kalau berdua. Anjir. On cam. Tutup. Gue on camming tapi kameranya. Parah banget. Goblok. Tahunya lagi ke belakang ke gue kayak gitu. Iya. Karma. Kedengeran Iya sih. dah. Sometimes I'm just thinking about you. Iya lucu banget. Ali Firgi tuh dipanggilnya apa ya? Itu nggak sih ini kayaknya anak 21 tapi manggil gue nama. Ini nggak tahu sih kayaknya kalau gue kartun. Nggak tahu dia juga kartun ya? Iya. Tapi emang udah paling pas sudah Kak, mau lu ade, mau lu itu cari Iya. yang mana. Sebenarnya. Ali Firgi, Firgi, itu kan ya Elsa. You're the one that Anjir pamer ini dia. Mungkin lagunya BTS ya? Cause you're the reason that I survive. Masa? Iya, yang sama Love. Ya kan, Ji? Cause you're the reason that I survive. Iya ada kayaknya. You're the Nah, koneksi saya nih agak bermasalah kayaknya. Soalnya masuk ke dalam. Gimana ya, hujan soalnya.
Ya ini pala gue kejepit nih. Iya tahu nggak sama love. Share screen saya kelihatan sudah? Sudah Kak. Join. Sudah. Aduh, sorry ya. Saya ngehnya begitu kok lampu kameranya mati gitu. Pengen nonton KKN deh. Luar biasa nih tantangannya. Oke. Saya ulangi ya. Di sini bioskop Jadi dekat proses mana ya? cetak letterpress itu karena Bioskop yang dekat sini harga tuh di platnya mana? mahal, Ya, kemudian tahu. kualitasnya terbatas, Sa. maka sekarang Itu apa? letterpress CCTV? banyak berubah menjadi proses cetak khusus yang disebut dengan poli. Ih, ada nggak ya Foil. broker di Cinepolis? Contohnya adalah sebentar Ya saya Allah, kangen banget kasih NCC. lihat di Kangen EXO. Kangen YouTube ya, mudah-mudahan Kangen koneksinya Day6. tidak terkendala. ini plastik ini nggak jatuh ya? Cinepolis. Nggak jatuh nggak ada lagi kan? Bisa nggak nih kita? Itu di dalam mall gitu, ah. Iya, di lantai 3 kedua. Ibu kan nonton. Kalau aku sendiri Letterpress. maling Kalau berdua ada nonton apa? Broker. Brokernya Ayu. broker apa? Poli. Yang nyari kaos apa? Gue mau nonton Nah, cetakan poli itu seperti yang ada di undangan ya. Iya kayak YouTube-nya lama. gue mau nonton Pengabdi Setan 2. Apa? Pengabdi Setan 2. Ih, gue pernah di setan 1, ampun banget, gue gak mau Lu yang satu mana? nonton. Nonton kan ya? Yang keseret. Apa ya? Jadi Pengabdi lembaga. setan, pengabdi setan. Bareng main yuk kita. Iya kayak Jangan ke Saya persidangan. ke materinya dulu. Masih sekarang Jangan adik-adik. Jadi banyak digunakan untuk poli. Poli itu biasanya warnanya emas, silver yang ada di undangan teman-teman. Ya, FX. Makanya karena bahannya adalah foil, foil itu seperti plastik Boleh yang masuk nggak sih? dilapisi Nggak boleh ya? apa namanya coating warna emas, warna silver. Ada warna-warna yang merah tua juga ada, ya hijau tua dan seterusnya. Cara kerjanya adalah dengan memanaskan. Memanaskan apa? Memanaskan plat cetaknya, kemudian ditekan ke Opreknya tuh substrat bukan dengan jadi itunya SM tapi jadi menggunakan NCT foil. langsung gitu loh. Jadi foil itu kan plastik ya. Foil itu plastik, begitu Agensi. kena panas, foilnya akan menempel, berpindah, transfer. itu buat generasi berikutnya yang akan maju. Yang mau masuk Yang makin neo lagi, makin neo lagi. Hollywood coy. culture. Soalnya kalau nggak ada lukis nggak mungkin ya. Ih, bapaknya. Oh enggak, ini mah ituin gue. Iya, Ini jaringan gue. Yeay. mau parah. Poli Masdo, Ayo aja yuk. Ngapain? Ada yang Esri. karya Ayo yang di mana? TB kan Yang deket ini ya. Deket kereta. hot foil biasanya bilang Kalau gitu. Fabi lewatnya situ ada ayo terusnya gede banget enggak? Lu lihat situ. Lewat situ. Kalau pulang. Enggak, Hot berangkat. foil. Kalau pulang gua lewat beda lagi. Bukan. Sama. Jangan. Saya buka filenya saya ini ya, hot foil. 2 hari kemarin tuh gue lewat inilah, lewat Cibubur. Jadi bukan lewat tol. Jauh lebih dekat. Iya, jauh lebih dekat. Ya lumayan dibanding tol. Pengabdi Setan. Macet sih, cuman macet lancar. Bukan yang macet. Iya macet karena itu loh, karena ada yang pengen belok, lampu merah. Masih berputar teman-teman. Sorry ya, ini agak kendala Jaringannya. soalnya. Gue pernah tuh, kayaknya waktu. Nah, ini hot foil nih. Ada undangan, ada warna emasnya, ya, ada emasnya. Pulangnya sore banget. Saya cari Terus gua materinya makan dulu makan yang deh, karena hot hujan foilnya. deras. Yang lu diderek kan? Bukan, itu beda lagi. Itu diderek Jumat. Oh iya. Itu kan dari sini ya? Kita juga ya. Iya, itu dari sini, beda-beda. Itu kan gue sama temen gue, kalau yang kemarin kan sendiri. Terus udah tuh gue habis makan kan. Nah, habis makan itu maghrib. Jadi gue berangkat dari lanjut lagi tuh sampai mana? Sampai Ini yang lu tahu tuh di tol hot foil, teman-teman. hujan terus Biasanya disebutnya hot print. Jadi Sendiri lagi. sendiri. sebenarnya ini ada nanti, ada warnanya tuh banyak. Kapan sih bisa naik? Bisa ini. Bisa kelihatan nggak? Teman-teman lihat ya. Bisa Pak. Ini warnanya nih. Susah ke L. Ada Lu kalau budget dimarahin ada bapak lu nggak? silver, Iyalah. Kan all biasanya color. gitu. Semua warna ada, tapi kalau teman-teman lihat semuanya warnanya solid. Iya jadi
ya, semuanya solid. Tapi yang paling banyak memang emas. Biasanya Dan kalau mesinnya udah seperti ini. ada yang langsung dicari. Ini di TGP ada mesinnya. Terus Jadi kalau teman-teman ada bapak gua akhirnya karena bapak gua sering ngajarin akhirnya ngajarin di kursusin karena kursus mahal kan. iya 500-700 gitu kan. Makanya udah gitu. Ini Ini kan kecil. jaringan gua suaranya. Jaringan gua. Oh lu berhenti. jenisnya adalah letter press. Jadi teksnya terbuat dari logam, tapi penggunaannya tidak untuk mencetak di buku, novel apalagi. Nah, ini hanya berfungsi sebagai istilah katanya adalah kata decorating ya, atau unsur Enggak tahu cuma dekoratif aja. Ya, seperti ini. Nah, ini yang kita press yang sekarang. Nah, kalau dulu sekali lagi, kalau dulu letterpress digunakan untuk mencetak buku. Kalau sekarang letterpress banyak beralih fungsi tidak untuk mencetak buku karena sekarang sudah banyak printer, sudah banyak offset ya, dan seterusnya. Maka letterpress berubah fungsi menjadi decorating proses untuk warna-warna yang kita sebut sebagai hot foil tadi. Gue sebenarnya Ya, senangnya seperti di ini. Ivan tahu Ya, ini. ini Gue hot soalnya foil. males aja ketemu orang-orang. Saya udah Letterpressnya ini, lagi. Ivan. Jadi teman-teman, Iphone. itu yang Kembalian dana. menjadi kekurangan letterpress sehingga berubah. Iya ini. Nah, tadi saya katakan banyak sebenarnya letterpress masih banyak digunakan Si temennya untuk cewek. mencetak label, Ivan kan security iya di label, mainstream. meskipun sudah menurun trennya. Ya, letterpress hanya bisa mencetak satu warna dalam Mana teman gue dingin lagi ngecat Ya, dalam setiap cetakan. Parah banget. Kita lihat pertama Ya, dari update apa? artworknya. Letterpress menggunakan satu atau dua warna. Kertas berwarna, tintanya gelap. Pada kertas berwarna terang, memberikan gambar yang paling baik tetapi tidak warna terang pada kertas gelap. Untuk mendapatkan tingkat warna yang lebih tinggi, proses cetak Siapa? ada yang yang sama. baju Jadi di press-nya dua kali gitu. Nah, ini kendala juga sebenarnya kalau press dua kali tidak presisi, malah teksnya bisa menjadi berbayang. Nah, ini untuk link videonya teman-teman sebenarnya Misalkan itu diklik ya. Udah pada mencang. Udah, nggak tahu udah pada. Ini gambar acuan penampangnya. kita nggak pernah sedikit. Jadi yang tadi saya bilang ini nomerator ya, nomerator bias kalau di apa kita sebutnya kalau di uang ini masih digunakan. Jadi teman-teman kalau lihat seperti di uang ya, kalau lihat oleh serial number sepanjang dari kecil sampai besar ya. Kemudian ini adalah gambar acuan Iya ada broker bentar. letterpress. Terus sudah mau Mesin ketemu cetaknya banget itu seperti ini hari apa ya? ya. Tahun Bilang, kalau "Ayo kita ketemu." lihat di Oh, itu sini lagi UAS Pak Dupin Asmi. Gua kayak aku semangat terus, antara sampai ketemu dia 1914 sampai pulangnya. Tadi dia kan 1994. kerja tuh ya. Oh, coba lihat. Iya UTS langsung udah. 1914 sampai 1994 artinya eksis itu sampai 80 tahun gitu. Enak Nah, aja, 80 tapi tahun kerjanya nih di eksis best. mesin ini. Dan teman-teman kalau jalan-jalan ke Pusgrafin atau sekarang namanya Polimedia, mesin ini jadi di lobinya kalau nggak salah, lobi Pusgrafin tuh. Iya Lobi soalnya makanya Polimedia. di Thailand gitu. Ya, dimuseumkan. Satu banget. Ya. Tapi di beberapa percetakan ada yang masih menggunakan mesin ini. Tapi bahasa Inggris dia bagus sih. Today. Gue mikirnya Sampai kalau hari nulis ini. harus bahasa Inggrisnya harus bagus gak sih? Iyalah. Ya, Harus yang dia dari SD bagus sih. begitu kira-kira. SI. Itu selalu ini. Gimana, ada pertanyaan? Misal gitu loh. Pak, ada Pak dari saya Pak. Di atas gue gak mau. Pas dia udah Silakan. ngomong,